"Kamu maunya yang gimana, sayang?" tanya Aksara sedikit berbisik. Ia menyadari kalau Selin dari tadi menolak pilihan petugas butik karena nominal yang tertera. "Kita ganti tempat saja, Tuan. Di sini modelnya nggak bagus," ucap gadis itu masih terus berdusta. Gitu ya? Iya, Tuan. Maaf ya, calon istri saya tidak suka dengan model di sini. Baik, Pak. Mohon maaf jika pelayanannya kurang menyenangkan. Aksara bangkit dengan mengambil denim dari bangkuan Selin. Ia memegang tangan kekasihnya untuk keluar dari tempat tersebut. "Ya, pelayanan kalian buruk sekali," ucap Aksara ketika melewati mereka. Kedua petugas hanya terdiam, tak berani berkomentar. Sedangkan Selin kini menoleh menatap tuannya. "Apa Tuan marah?" "Ya, tentu." "Mohon maaf ya Tuan, saya tidak bermaksud untuk membuat Tuan emosi." "Bukan karena itu, sayang. Saya marah karena mereka menganggap kamu sebagai adik atau anak. Entahlah, emangnya mereka pikir saya sudah tua banget apa, hingga tak layak menikah sama kamu. Butik itu aja pelayanannya buruk, saya sumpahin tidak laku. Kalau perlu, saya borong semua pakaian di sana sekaligus tempatnya," umpat Aksara. Selin menoleh. Ia menarik sudut bibirnya, menatap raut muka emosi tuannya. "Tuan, apapun yang diucapkan mereka tak mempengaruhi apapun, atau bisa jadi karena cambang Tuan tuh yang tumbuh, jadi kelihatan tua," ucap Selin yang meringis, menampakkan cicilan giginya yang rapi. Lelaki itu memegang dagunya, mengelus rambut tipis yang tertata rapi. "Bercanda," ucap Selin sambil tersenyum. Ia mulai berani menggoda kekasihnya yang terpaut umur lumayan jauh itu. Mereka kembali masuk ke dalam mobil, menyusuri jalanan kota dan mencari butik yang lain, di mana seperpanjang jalan mereka terus tertawa kegirangan dengan lagu anak-anak yang mereka nyanyikan. Denim bertepuk-tepuk ria, seakan turut merasakan bagaimana bahagianya dua insan yang tengah memiliki rasa yang sama itu. "Kamu maunya pakaian yang bagaimana?" "Yang sederhana saja, Tuan. Tapi saya sudah punya anggaran untuk hal itu." "Uang sisanya dibagikan saja ke orang tak mampu, Tuan. Itu lebih bermanfaat daripada dihamburkan untuk membeli satu gaun pernikahan. Di kampung saya, 25 juta itu sudah termasuk rias dan dekor. Itu pun sudah sangat mewah. Kalau mau yang biasa, ambil yang 2 atau 3 juta. 25 juta sudah sangat cukup untuk pesta makan satu kampung." Aksara menoleh. Ia tersenyum kepada gadis yang telah mengambil hatinya. "Kalau masalah berbagi, itu saya oke. Tapi kalau masrahin pernikahan kita ke WO harga segitu, saya..." Lelaki itu menggeleng. "Ini hari spesial saya, Selin. Jadi biarkan saya melakukannya dengan spesial." "Hari spesial tidak harus dengan menghamburkan banyak uang, Tuan. Memangnya apa salahnya kalau pakai pakaian sederhana tapi cocok dan nyaman dipakai?" "Nggak ada seperti itu. Harus branded juga."
terserah Tuhan sajalah. Aksara tersenyum. Ia membayangkan betapa bahagianya hidupnya nanti. Ia akan bisa melihat maupun menyentuh wanita yang terus memberikan getaran di hatinya. Usai menjatuhkan pilihan ke pakaian pernikahan itu, Aksara mengantar Selin pulang. Mereka juga sudah memilih WO dan konsep apa yang diinginkan dalam pernikahan mereka. Seperti saat pemilihan gaun pernikahan, Selin pun melakukan hal yang sama ketika memilih tema. Diambil yang paling harga standar. Ya sudahlah, toh bagaimanapun nanti, make up apapun nanti, istri saya akan tetap terlihat cantik untuk saya. Tanpa polesan make up saja, ia sudah spek bidadari seperti ini. Batin Aksara saat itu. Ia tidak ingin terus mendebatkan masalah gaun dan konsep pernikahan. Kerja lagi Tuan, tanya Selin ketika jam menunjukkan waktu pukul 3 sore. Iya, sebentar lagi saya punya istri yang harus dinafkahi. Jika saya tidak bekerja, mau makan apa? Ikan asin, saya doyan kok Tuan. Beli 5.000 di pasar tradisional, bisa untuk makan selama seminggu. Aksara tergagah, saya bisa kaya kalau mempersunting kamu. Tapi sayangnya Tuan gak doyan, padahal enak sekali loh Tuan. Enak apanya? Bikin lidah saya mati rasa. Selin tersenyum, maaf ya Tuan. Ya sudah, saya mau berangkat dulu. Iya Tuan, saya juga mau mandiin Dek Denim. Selin ingin beranjak, tapi lelaki matang dengan jambang yang menutupi rahangnya itu masih mematung di tempat yang sama. Apa ada perlu lain Tuan? Ya, ucapan semangat untuk saya mana? Selamat bekerja Tuan, semoga hari ini menyenangkan, ucap Selin sambil menarik sudut bibirnya. Terima kasih istriku, boleh minta sesuatu enggak? Apa Tuan? Lelaki itu tersenyum sambil menunjuk pipinya dengan jari. Enggak, kita belum halal, saya enggak mau. Pahit, ucap Aksara yang berlalu layaknya anak kecil tengah ngambek. Selin melakukan aktivitasnya seperti biasa, memandikan Denim dan menemani lelaki kecil itu untuk bermain. Mainan yang banyak itu akan ditumpahkan semua dan menyebar di seluruh ruangan. Tak ubahnya seperti kapal pecah. Dering ponsel terdengar. Kali ini bukan nama tuannya yang tertulis. Nomor asing. Di daftar kontaknya hanya ada satu nama, yaitu milik Aksara. Dengan ragu ia menerima panggilan tersebut. Mbak Selin, ucap dari seberang sana secara serempak. Bima, Baim. Iya Mbak. Ya Allah Dek, ini kalian. Mbak kangen. Mbak hubungi nomor yang lama kok gak bisa. Iya Mbak, nomor lama keblokir, gak diisi pulsa. Selin tergagah,
Ia baru menyadari tentang ponselnya yang lama sekali tak diisi pulsa. Benda itu hanya digunakan untuk menerima panggilan dari Bu Inah ataupun saudara jauh dari orang tuanya. Itu pun tak mesti tiap hari. Barang rongsokan itu didapat ayahnya saat bekerja jadi kuli bangunan di kota. Mbak, rumah kita sekarang hancur tak bersisa. Apa, Dek? Tanya Selin kaget. Iya, Mbak. Rumah Budi juga rubuh. Apa sedang ada gempa bumi di sana? Kalian baik-baik saja kan? Tanya Selin mulai panik. Kami baik, Mbak. Baim dan Bima tinggal di rumah Budi Inah. Budinya ada. Mbak mau mengucapin terima kasih sama beliau. Lagi keluar, Mbak. Tapi kalian sehat kan? Gak ada yang terluka? Ya baiklah, Mbak. Di sini gak ada gempa atau bencana yang lain. Dahi Selin mengernyit. Ia masih bingung dengan kalimat ambigu dari adiknya. Maksud kalian apa? Rumah kita dan rumah Budi hancur, dan kamu bilang gak ada apa-apa. Iya, Mbak, gak ada apa-apa. Rumah kita memang hancur, tapi dihancurin alat berat, Mbak, punya Budi Narsih. Katanya rumah itu sudah dibeli sama Tuan Aksara. Dibeli Tuan? Tanya gadis itu bingung. Iya, Mbak. Masa Mbak gak tahu rumah kita direnovasi oleh Tuan Aksara dan diperlebar sampai ke rumah Budi Narsih. Katanya rumah Budi itu dibeli dengan sangat mahal. Iya kah? Tanya Selin kaget. Ia tak dapat info itu apapun sama sekali. Aksara juga tidak pernah bercerita tentang itu. Kenapa Tuan tidak bilang dulu sama saya, Tuan? Banyak kenangan ibu dan bapak di rumah itu, batinnya.